kami, persiapan kami pada hari yang terakhir, hari yang ketiga. Boleh? Ya, oke. Jadi kami akan bersiap-siap untuk mengadakan pelayanan penginjilan di hari yang ketiga. Ini hari yang terakhir dalam pelayanan kami di tempat ini, karena kami hanya diberikan waktu selama 3 hari untuk mengadakan pelayanan penginjilan di Lapas Manado. Jadi ini tim kami pada pagi hari ini. Ada yang lain nanti akan menyusul, tetapi kami akan langsung ke dalam untuk membuat persiapan-persiapan yang akan dilakukan di dalam. Terima kasih. Dengan tema Allah peduli, kita akan segera memulaikan peribadatan kita saat ini. Mari kita mengundang Roh Suci melalui doa dalam hati kita masing-masing. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Di Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Sama dengan kami, agar apa yang akan kami dengar nanti dapat menguatkan iman percaya kami. Amin. Kami boleh tetap setia sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, sertai acara ini. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Bila kita rindu Tuhan sekarang, Tuhanku rindu sentiasa. Oh, ku rindu sentiasa, Tuhanku rindu Dia selamanya. Oh, mulia bila kita rindu Tuhan sekarang, Tuhanku rindu sentiasa. Rindu setiap hari dan tiap saat. Ku rindu waktu pagi, waktu pagi, rindu waktu pagi. Ku rindu waktu malam, rindu waktu malam, waktu malam, rindu waktu malam. Rindu waktu senja, rindu waktu senja, waktu senja, sang surya sinar terang. Oh, mulia bila kita rindu Tuhan sekarang, Tuhanku rindu sentiasa. Oh, ku rindu sentiasa, Tuhanku rindu Dia selamanya. Oh, mulia bila kita rindu Tuhan sekarang, Tuhanku rindu sentiasa. Ku rindu tiap hari dan tiap saat. Ku rindu waktu pagi, rindu waktu pagi, waktu pagi, rindu waktu pagi. Ku rindu waktu malam, rindu waktu malam, waktu malam, rindu waktu malam. Ku rindu waktu senja, rindu waktu senja, waktu senja, waktu senja, rindu waktu senja, sang surya sinar terang. Oh, mulia bila kita rindu Tuhan sekarang, Tuhanku rindu sentiasa. Ku rindu tiap hari dan tiap saat. Hingga boleh ada lagi di gereja pada saat ini. Saudara-saudara, saya percaya ketika saudara ada di tempat ini, saudara sementara dituntun oleh kuasa Roh Suci Tuhan untuk kita boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kami bukan menunjukkan kepintaran kami sendiri. Kami bukan mengatakan bahwa kami manusia paling benar, tetapi kita belajar firman Tuhan agar kita semakin tahu apa yang Tuhan mau untuk kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Itulah sebabnya saya katakan kemarin, orang ini tetap bersaudara. Walaupun mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang kurang berkenan dari kata-kata kami, tetap tujuan kami adalah bukan untuk menyakiti saudara.
saudara, tetapi kami mau membagikan kebenaran firman. Amin. Saudara-saudara, Allah itu peduli bagi kita semua. Dan kami yang hadir pada saat ini adalah kami merasakan Tuhan menuntun kami. Ketika pimpinan di lapas ini mengizinkan kami untuk mengadakan acara di tempat ini, kami percaya itu atas izin Tuhan. Sehingga kita boleh saling terbuka, saling sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini saudara merupakan hari terakhir. Hari terakhir untuk rangkaian acara kebaktian kebangunan rohani MSA. Itu kepanjangan dari Ministerial Spouses Association. Jadi itu adalah istri-istri pendeta. Asosiasi dari istri-istri pendeta, yang istri-istri pendeta juga ada yang laki-laki perempuan, jadi suaminya itu adalah anggota di asosiasi ini. Jadi kami punya program untuk kegiatan KKR seperti ini. Dan bersyukur kami diizinkan untuk ada di tempat ini, saudara. Siapa tahu ke depan, Prof, ada jadwal lagi, kami masih diizinkan untuk dapat sharing mungkin dalam kemasan acara yang berbeda juga. Nah, pada kesempatan ini, saudara, saya mau tahu berapakah yang sudah menikah, yang hari ayah. Ayah selalu punya 1000 alasan untuk terus berjuang dan menepis kesedihan.
Allah itu maha baik. Allah maha kasih. Dia selalu memberikan waktu dan kesempatan yang terbaik bagi kita untuk membawa satu perubahan. Saudara-saudara, percayalah, ketika kita mengambil komitmen yang baru, ketika doa-doa kita dinaikkan dan kita berbuat perubahan yang positif, maka di sana kita boleh melihat dan pasti kita merasa anak-anak kita akan sukses di dalam Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Anda gagal. Tidak. Tuhan itu memberikan kesempatan, dan gunakan kesempatan kedua ini untuk terus memberi yang terbaik, menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anak kita, menjadi suami yang terbaik bagi istri kita, menjadi imam di dalam keluarga yang nantinya kita akan menuntun keluarga kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dan orang-orang yang bersukacita di dalam kerajaan surga. Panitia yang lain menyempatkan kebahagiaan ada di bagian belakang. Saya rindu mengundang saudara kita dari Lasa, saudara David. Bolehkah datang di depan? Bukan satu kebetulan, tetapi saat ini istri Pak David ada di ruangan ini. Kami ingin berikan kesempatan kepada ibu secara spesial mewakili istri-istri yang lain untuk dapat menyematkan kembang kepada suami tercinta. Panitia boleh minta satu. Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kita bersyukur untuk apa yang sudah disampaikan oleh evangelis dan Joyce Mandipali. Tentu bagi kita bapak-bapak yang ada saat ini, perkabaran firman Tuhan pagi ini dengan mengacarakan satu acara yang spesial untuk para ayah yang Tuhan boleh hadirkan di atas dunia ini. Sebelum kami memohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan terlebih dahulu ampuni akan setiap pelanggaran dan dosa kami, agar kami layak untuk memohon dan menikmati berkat Tuhan. Ampun membuat kami boleh menyadari kehidupan kami, dan kami akan kembali menjadi manusia baru, berubah dan bertobat. Untuk itu ya Tuhan, saat mana hamba-Mu, demikian juga sahabat sepelayanan pendeta Dani Somandi, kami hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan saat ini
mendoakan kiranya Tuhan akan memberkati semua bapak-bapak atau ayah-ayah yang hadir pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, mereka yang sudah menyadari keadaan mereka, sampai mereka ada di tempat ini, mereka akan berubah, yang akan indah pada waktunya mereka akan kembali bergabung di tengah-tengah keluarga bersama istri dan anak-anak. Doa kami saat mereka ada di sini, diberikan mereka kesehatan, kekuatan dari surga. Dan bila mana Tuhan izinkan memberikan mereka umur panjang dan kehidupan bersama keluarga yang mereka tinggalkan, pertemukan mereka di rumah ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk istri, untuk anak-anak yang ada di rumah saat ini, dimanapun mereka berada, biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian bagi para istri dan anak-anak keluarga yang mereka tinggalkan. Maju Jo, yang di belakang maju Jo. Di belakang maju, boleh di belakang Bapak Pendeta. Supaya TGP maju Jo. Masih ada harapan bagi kita semua. Masih ada harapan sebelum terlambat. Hai saudara, marilah kita bergandengan tangan bersama menuju pintu surga yang kekal untuk kita. Marilah, 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 hai saudara, datanglah, datanglah, datanglah pada Yesus Tuhan. Sebelum pintu kasihan bertobatlah dan berpaling kepadanya. Ini lebih tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat siang untuk kita sekalian. Inti lagu yang akan dibawakan dalam bahasa Inggris, tapi ininya adalah kebaikan Tuhan menjadi bagian saya dan saudara. Tidak mengenal dan tidak melihat seberapa hina saya dan saudara, tapi tak kala kita datang dekat dengan Tuhan, kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. For your mercy never fails me. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your throne.
kami Tuhan untuk mau menjadi pelaku-pelaku firman. Pakai hamba untuk menyampaikan firman, bukan atas kepintaran dan kekuatan hamba, tetapi biarlah Tuhan yang berbicara melalui mulut hamba, dan semuanya untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Orang kembali akan belajar firman Tuhan, dan pada hari ini saya mau membagikan satu judul, yaitu Allah peduli, Ia berikan kehidupan baru. Saudara, saya percaya saudara sudah tahu bahwa Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Dia adalah Allah kita. Yahweh Sabaoth, artinya Allah panglima bala tentara, Allah yang digambarkan sebagai bala tentara surga. El Shaddai, artinya Allah yang maha kuasa, Allah yang memberi makan, Allah yang memberi kepuasan, mengenyangkan semua kebutuhan mereka sebagai seorang ibu menyusui bayinya. Dan Dia adalah penopang kita dan digambarkan sebagai Allah yang maha kuasa, sumber berkat dan penghiburan. Kemudian Jehovah Nisi, kita sering dengar ya, itu artinya Allah adalah panji-panjiku, Allah yang memberi kemenangan. Bangsa-bangsa yang berperang akan mengibarkan panji-panji mereka di garis depan. Dan panji-panji ini bagi para serdadu memberikan pengharapan dan pemusatan perhatian. Begitulah Allah bagi kita, saudaraku. Suatu panji-panji keberanian guna memberikan pengharapan dan titik pusat perhatian. Itu adalah Jehovah Nisi. Selanjutnya Jehovah Ra. Ini diterjemahkan sebagai satu-satunya yang ada atau Tuhan. Arti utama dari Jehovah diambil dari kata Ibrani Hava, yang berarti menjadi atau ada atau hidup. Dan ini juga berarti jadi dikenal. Ini berarti Allah yang terus-menerus menampakkan dirinya. Ra'ah dari kata roeh, yaitu gembala. Seorang gembala yang memberi makan dan menuntun kawanan gembalanya ke padang rumput. Kita punya Allah yang dahsyat, saudara. Yahweh Makadisem, Tuhan pengudus kita, atau Tuhan yang menjadikan engkau kudus, dan menyatakan bahwa Allah adalah seorang yang mengasihkan dan menguduskan satu umat. Tuhan punya Allah, saudara. Yahweh Sidkin, Tuhan kebenaran kita, berarti Allah adalah satu-satunya sumber kebenaran. Dan pada saat ini, saudara, saya ingin mengajak kita untuk satu seri tentang Allah memberikan kehidupan yang baru. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saya percaya kita semua mengimani hal ini. Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesuslah kebenaran itu, saudara. Yesuslah kebenaran itu. Yohanes 17 ayat 17, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Itulah sebabnya, saudara, kita belajar firman Tuhan saat ini. Pertanyaan, apa yang diajarkan dan apa yang dipraktekkan oleh Yesus? Karena orang ini orang Kristen, orang cuma berpatokan bahwa apa tuh Yesus ada bagi, so itu tuh orang mau bagi. Yohanes 3 ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak mengizinkannya. Lebih lanjut ayat 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Allah. Saudara, ternyata saudara dan saya harus dilahirkan kembali.
Ini ayatnya. Yohanes 3 ayat 4, kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Penegasan kembali untuk Nikodemus. Saudara, kita akan belajar dilahirkan dari air dan dari roh atas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita lihat lebih lanjut. Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan bilang orang harus dilahirkan kembali. Dan dia bilang, nah kalau kamu kasih sama kita, ikut dan apa yang kita ada perintahkan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dorang bilang yang penting percaya Yesus saja, cukup. Tetapi kata firman mengatakan tidak apa? Tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saudara-saudara, sekali lagi, bukti bahwa kita memiliki iman, maka kita akan melakukan apa yang Yesus kehendaki. Itu wujud bahwa kita ini punya iman. Kita memiliki iman kepada Yesus karena kita terlebih dahulu kasih kepadanya, ya kan? Yesus bilang kalau kamu kasih akan aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, saya beriman kepada Yesus, maka saya akan melakukan apa yang Yesus kehendaki. Amin, saudara. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Matius 3:14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Tetapi Yesus jawab, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, pada saat ini kami ingin belajar sharing dengan saudara tentang firman Tuhan sesuai dengan ayat-ayat tadi. Kalau begitu pertanyaan, ada berapa cara baptisan di dalam Alkitab? Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Bagaimana cara Yesus dibaptiskan? Cara Yesus dibaptiskan, Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Jadi saudara, apa sebenarnya arti kata baptis itu? Ya, baptis itu dari asal kata baptismu. Itu artinya dimasukkan ke dalam air, dibenamkan, diliputi oleh air, dicemplungkan, dicelupkan, dibasuh, dan dimandikan. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Nah, ini ada foto-foto saudara, tempat-tempat yang digunakan para rasul juga untuk membaptis. Nah, ini gambar paling atas itu ada kolam baptisan yang masih ada sampai saat ini. Ini juga yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Lebih lanjut ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara, baptisan itu melambangkan ini. Kematian, dikuburkan, dan dibangkitkan. Jadi ketika saudara dan saya menerima baptisan seperti yang dibaptiskan oleh Yesus, ini saudara ada gambarnya. Jadi ketika dicelupkan, dibenamkan di dalam air, orang itu akan masuk di dalam air. Itu artinya kita dikuburkan. Gambar yang tengah itu, coba saudara bayangkan, pasti apa? Itu melambangkan dikuburkan. Nah, orang dikuburkan di air, boleh bernafas? Dibenamkan di air seperti yang digambarkan, tidak bisa bernafas. Itu melambangkan kita apa? Dikuburkan. Dan ketika kita keluar dari air, gambar yang ini, yang ketiga bagian bawah, itu melambangkan apa? Kita dibangkitkan. Saudara-saudara, apa amanat Yesus Kristus untuk kita? Amanat Yesus untuk kita yaitu Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, tetap diajar. Orang yang mau menerima baptisan adalah orang yang sudah terlebih dahulu diajar. Dia mengerti itu apa yang diajarkan. Sehingga kalau dia mau ngambil keputusan, memang keputusan itu jelas-jelas dia mengerti. Tidak cuma ikut-ikut rame, tidak cuma karena desakan orang tertentu atau kelompok tertentu. Jadi orang itu harus diajar. Sama seperti kita belajar firman Tuhan. Tak kala kita mengerti, kita boleh mengambil satu keputusan mengikut Yesus sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua orang harus mau dibaptis adalah Matius 28 ayat 19. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara, ketika mau dibaptis, ketika dia harus apa? Syarat pertama, diajar. Syarat yang kedua, dia harus apa? Percaya. Biar dia mau diajar, so belajar-belajar, mana percaya dengan kuasa firman itu apa? Tidak bisa dia apa? Menerima baptisan, karena dia tidak percaya apa yang diajarkan. Selanjutnya, yang ketiga, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, yang ketiga syaratnya adalah orang itu bertobat. Sekarang saya tidak tahu itu kebenaran firman Tuhan. Mari pendeta, saya mau belajar. Oke, belajar. Oh, belajar sana. Oh, begitu. Oh, itu yang Tuhan mau. Saudara sudah percaya apa yang saudara belajar? Ya, saya percaya. Oke, kita sudah ada di step kedua. Kita percaya akan firman itu. Sekarang, setelah Anda belajar, setelah Anda percaya, maka step yang ketiga, orang yang sudah percaya tentu dia akan berbalik dari jalan-jalannya yang salah, ya kan? Itu artinya ketika dia berbalik dari jalan-jalannya yang salah, itu dia bertobat. Dan ketiga-tiga step ini setelah dilakukan, maka dia boleh menerima baptisan yang kudus. Amin, saudara? Selanjutnya, Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Selanjutnya, saya sudah punya agama. Apakah saya harus dibaptiskan? Mari kita melihat apa kata firman, saudara. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus
maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi saudara-saudara, saya sudah punya agama, tetapi pada saat ini saya sudah belajar. Saya belum dapat itu materi itu. Saya belum belajar tentang kebenaran yang ini. Belum pernah saya tahu. Wah, sekarang saya sudah tahu. Anda percaya? Ya. Anda mau bertobat? Ya. Maka seperti kata firman, sida-sida ini menerima apa? Menerima kebenaran. Kebenaran itu dengan meminta Filipus untuk membaptiskan dia. Selanjutnya, bolehkah saya dibaptis 2 kali? Kisah 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa mereka. Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kisah 19 ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Saya sudah tua, apakah masih pantas dibaptis? Saudara, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katamu, dan itulah akan jadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Saudara, usia bukan menjadi halangan. Lukas 9 ayat 24. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saudara, kami cuma mau membagikan kebenaran yang kami ketahui untuk saudara. Saudara-saudara, apa kata Yesus? Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Betapa pentingnya baptisan itu. Oleh karena kata Yesus seperti itu. Ayat Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, mari kita lihat Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini kata Yesus, saudara. Saudara boleh catat ayat-ayat ini dan boleh saudara baca di Alkitab. Kalau saudara kurang yakin dengan Alkitab yang kami bagikan, tapi itu sama, ya, itu dicetak di Lembaga Alkitab Indonesia. Cuma itu kelebihannya, di bagian belakang ada materi-materi yang kiranya Bapak Ibu boleh banding-bandingkan dengan kepercayaan saudara mungkin yang selama ini saudara-saudara telah terima, ya kan? Oke, baik saudara-saudara, kita lanjut. Apa kata firman Allah? Kisah 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu untuk dibaptis? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari kami diberikan kesempatan yang terakhir untuk membagikan kebenaran. Sampai di sana pembahasan untuk hari ini. Di akhir pembahasan ini, saudara-saudara, kami atas nama panitia, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya bila mana apa yang kami sampaikan agak sedikit berbeda dengan apa yang saudara tahu. Tetapi paling tidak ini memberikan pandangan, memberikan informasi baru, ya, tentang kebenaran firman Tuhan. Adalah satu hal yang akan kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan.
Kalau kami sudah tahu tentang ayat-ayat yang kami sebutkan ini, kemudian kami simpan dan kami tidak bagikan, itu berdosa. Tetapi tatkala kami sudah membagikan kepada saudara apa yang telah kami dapatkan, saudara, tergantung saudara-saudara. Itu adalah pilihan saudara-saudara, di mana nantinya saudara-saudara akan belajar sendiri. Waktu-waktu yang ada Tuhan berikan, ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan, Tuhan memberikan waktu, orang buka sama-sama, selidiki sama-sama saudara. Selidiki sama-sama. Karena tujuan kami adalah memberikan informasi yang kami tahu tentang kebenaran firman-Nya. Ya, bukan untuk menyakiti hati saudara-saudara. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kami rindu agar supaya perkunjungan kami di 3 hari ini menjadi berkat untuk saudara. Amin. Dan orang saudara-saudara tetap bersaudara. Satu saat nanti orang mampu dapat tetap aku sayang. Nyata sebalakkan belakang atau sekurang marah-marah. Ya, kami ada di sini untuk menjadi sahabat saudara, untuk kita boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan hubungi pimpinan. 1-2 waktu akan datang, kalau kita boleh ada waktu untuk sharing sebagai kata orang pedoktor tadi, ya, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Amin, saudara. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di hari yang terakhir ini, kami bersyukur, berterima kasih. Kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Oleh karena kami boleh ada kesempatan membagikan kebenaran yang sudah kami tahu dari firman-Mu kepada tidak ada maksud kami Tuhan untuk menyakiti hati mereka. Tetapi adalah kerinduan kami agar kami lebih banyak tahu lagi tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ketika kami mengakhiri acara ini, kami akan kembali dengan damai. Kami akan terpisah dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Dan Tuhan, kalau Engkau berkenan, kami akan ada waktu dan kesempatan lagi untuk kami boleh sharing lebih jauh tentang kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kami, buku-buku dan Alkitab yang sudah kami bagikan, itu akan dapat dibaca dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami mau kami semua masuk di dalam surga. Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan acara hari ini untuk penutupan. Biarlah Tuhan campur tangan agar semua jalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Namanya kuis, tentu ada sedikit kenang-kenangan. Oke, jadi pendeta nanti tolong lihat siapa yang bisa menjawab. Ya, maju datang di depan sini. Pelajaran kemarin kita tentang hukum dan hari Sabat. Pertanyaan mana ini, saudara-saudara? Allah memperkenalkan hukumnya kepada umat-umat Tuhan. Nah, sekarang adakah di antara saudara-saudara yang mau menjawab? Ayat manakah yang menunjang untuk orang selalu belajar firman Tuhan? Bapak yang di depan, tolong. Yang menunjang yaitu dari kitab Keluaran, kitab Nabi Musa yang tertulis di dalam 10 hukum Taurat. Jadi terdapat ke-10 firman, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yang pada intinya itu terdapat di dalam pasalnya yang ke-11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Yes. Terima kasih, Tante Kati. Selanjutnya, ada lagi? Ini dia, kita lanjut di pelajaran selanjutnya yang kedua. Sebutkan apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang ketiga. Di belakang sana, Bapak yang strep-strep. Hari ketiga ini, pendeta.
Hah? Oh, 7 hari, oh luar biasa. Hari pertama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan terang dan memisahkan terang dan gelap. Terang dinamai siang dan gelap dinamai malam. Hari pertama. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang. Hari kelima Allah menciptakan binatang di air dan burung-burung di udara. Hari keenam Allah menciptakan makhluk di daratan termasuk manusia. Hari ketujuh Allah berhenti dan memutuskan hari yang ketujuh. Terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Oke. Wah, luar biasa. Ya. Selanjutnya. Ketika kita belajar kemarin hari apakah hari Sabat itu? Bolehkah ada di antara saudara yang saya ada taruh 3 bagan, ya? Hari apa yang membuktikan sehingga oh ini hari Sabat, ini hari Sabtu. Ada yang bisa menjelaskan hari oh ini dimulai dari hari ini, kemudian ini dan di tengah-tengahnya ini. Nah, ada yang bisa? Ada. Oh, dari belakang. Mari. Ini keyboardis kita. Terima kasih untuk pertanyaan tadi. Rekomendasi itu membuktikan bahwa Sabat itu hari apa. Pada waktu hari Jumat kan kita merayakan Jumat Agung. Kemudian Jumat dijelaskan bahwa Maria dan Ibu mulai mempersiapkan membawa rempah-rempah, persiapan hari Sabat. Dan pada hari Minggu, pada hari pertama. Jadi intinya hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Lanjut, ada 3 hal yang dilakukan Yesus pada hari Sabat. Iya apa, dan apa? Ya, ada? Ayo. Angkat tangan, siapa yang tahu angkat tangan? 3 hal, oke. Hari Sabat, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, dan dia pernah mengusir setan yang kerasukan di Gergasa situ, di Gergasa di Dulu Baru. Yang ketiga, dia menyembuhkan tangan orang yang kusta itu. Terima kasih. Satu Tuhan, 2 Allah, 3 Raja atas segala raja. Tetap di sini. Ada lagi yang lain yang bisa? Sabar. Mari Pak. Jadi 3 hal yang dilakukan Yesus pada hari yang ke-7. Apa yang Yesus bikin? Pada hari Sabat dia menyembuhkan, membaca kitab dan mengusir setan. Oke, ada lagi yang lain? Ya, 3 hal yang dilakukan Yesus pada hari yang ke-7 pada hari Sabat. Mari Pak, 3 hal selain yang disebutkan tadi. Di setiap hari Sabat Tuhan Yesus mengunjungi tempat-tempat, bahkan mengajar, menyembuhkan orang dan mengampuni. Bukan Tuhan Yesus pada hari Sabat, yaitu masuk ke rumah ibadah dan membaca Alkitab. Dia berkati. Hari ke-7 beribadah, mengajar, menyembuhkan. Sudah 2, 4, 6. Pendeta belum kan pendeta? Cepat, ya. Sesuai dengan ayat Alkitab ya. Mari. Ya, Yesus sudah selesai menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia bikin apa itu di ayat-ayat itu? Ayo. Dia berhenti berkati Ada tulisan. 2 Berhenti B, berkati 1 K. tulisan. Dia B, dan K. Silakan. Pada hari ke-7 Tuhan berhenti dan memberkati dan meneruskan. Terima kasih Tuhan berkati. Jadi saudara-saudara, mau tambah? Kita bisa lihat itu saudara-saudara ya. Kita bisa lihat. Oke, yang terakhir. Yang terakhir pelajaran tadi. Sebutkan ya 3 langkah yang harus dilakukan supaya harus bertobat. Sudah. Sudah apa sudah? Yang lain. Prestasi kata, hargai prestasi. Biar supaya jawaban ini dibatalkan. Biar dibatalkan, tetapi jawaban ini yang pertama. Belajar firman Tuhan. Yang kedua, percaya firman Tuhan. Ketiga, bertobat baru dibaptis. Amin. Oke. Ya, terima kasih. Ada hadiah lain, ada hadiah khusus untuk Bapak. Ya, sebentar, ambil hadiah saya. Oke. Ada 1. Di mana ayat menyebutkan ada berapa baptisan dan sebutkan ayat itu. Ya. Oh, berarti lagi. Aduh, saya tahu memang dari pertama Bapak ini sudah saling mencatat, ya. Jadi terima kasih. Oh, Anda. Cuma pakai kan? Oh, sudah. Oh. Ayat di mana itu? Efesus 4 ayat 5. Ada bilang apa? Aduh, kurang. Satu ini, dan satu ini.
sabar. Berdiri di sini. Ada yang mau lengkapi? Ada yang mau lengkapi? Di mana? Ayo, mari. Mari. Ya. Ya, mari. Ya. Dalam Efesus 6 ayat 12. Ingat. Oh, sudah lupa itu. Terima kasih, mari Pak. Efesus 4 ayat 5, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Kita tadi gimana apa-apa? Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Tahu tetap mesti katu kasih. Kau mau bilang mau berbagi dengan Tuhan satu, so kasih katu ayo. Oke, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian kuis untuk hari ini. Nanti waktu apa lagi lain waktu untuk kuis lainnya, ya. Tuhan janji jaga pelihara kami boleh pulang ke rumah masing-masing dengan segala selamat. Hari ini kami percaya berkat melimpah sebagai bagian kami, pun juga menjadi bagian para pengurus yang ada di gereja ini. Tuhan senantiasa memberkati.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.